Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali pemirsa, saya Eka El Hamid kembali hadir untuk menemani Anda tentunya dalam program Bisnis Anda. Dan dalam program Bisnis Anda ini kami selalu menghadirkan narasumber dan pebisnis yang sangat inspiratif dan memotivasi nih pemirsa. Seperti narasumber kita pada kali ini yaitu ada Bapak Faisal. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bagaimana Bapak kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sekarang kesibukan sekarang apa nih Bapak? Kesibukan saya sekarang ngurusin ini Bu, usaha keripik ubi. Masya Allah, usaha keripik ubi kalau dari Instagram @bahri_nusantara ya Pak ya. Tapi betul. kalau nama produknya sendiri ini Keripik Simaung ya. Keripik ubi Simaung. Wah, ini apa Bapak motivasi Bapak sehingga akhirnya memutuskan untuk membuka bisnis keripik ubi ini? Nah, awal saya memulai bisnis ubi ini itu terinspirasi dari sempat menonton di salah satu stasiun TV pada saat itu ada ekspor ubi Cilembu ya, salah satunya ya. Nah, itu ke beberapa negara di timur. Nah, itu. Nah, pada saat itu saya baru lulus sekolah SMA. Ya, akhirnya mengajak beberapa teman untuk membuka bisnis. Kayak gitu. Nah, terus akhirnya berjalan beberapa bulan, namanya kita bareng-bareng dan kepalanya banyak ya, akhirnya bubar sementara gitu. Betul. Nah, terus saya lanjut ke bekerja. Setelah 2016 saya itu lanjut usaha keripik kembali gitu, keripik ubi kembali. Nah, di situ kenapa saya namain Simaung ya? Nah, nama perusahaannya kan Bahri Nusantara. Nah, saya membangun usaha Bahri Nusantara ini ingin menyangkup beberapa elemen gitu. Pertama di bidang ekonomi, kedua budaya, ya, terus ketiga sosial. Gitu. Makanya ini namanya Simaung. Simaung kan ikon dari Jawa Barat ya. Iya, betul. Kayak gitu. Wah, ini luar biasa ya. Akhirnya bisa membangun bisnis Bahri Nusantara ini. Berarti Bahri Nusantara ini memiliki banyak elemen juga ya Pak ya? Iya. Wah, luar biasa ini ya. Berarti sudah besar ya perusahaannya Pak. Masya Allah. Amin ya. Tapi kenapa Bapak akhirnya memutuskan memilih makanan ringan ini? Pertama, saya lihat dari beberapa penelitian bahwa masyarakat Indonesia itu hobinya ngemil. Iya, betul. Nah, itu pokoknya nggak ada habisnya, pasti ngemil gitu kan. Nah, terus kedua, saya lihat peluang pasar ubi ini kompetitornya masih sedikit gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan bahwa fokus ke produksi keripik ubi gitu. Nah, kayak gitu. Wah, ini berarti Bapak memikirkan juga ya selain target pasar, target kompetitornya juga. Betul. Itu jadi pemikiran jangka panjang ya Pak ya. Iya. Ini luar biasa sekali ya. Oke, tapi Bapak yang membedakan keripik ubi Simaung dari Bahri Nusantara ini dengan keripik ubi yang lain apa nih Pak? Nah, kelebihan keripik ubi Simaung ini pertama teksturnya itu lebih renyah. Nah, biasanya kan keripik-keripik ubi yang lain itu agak tebal. sedikit tebal dan keras gitu. Nah, keripik ubi Simaung ini jadi meskipun usia lanjut itu masih kuat untuk menggigitnya gitu. Terus kedua, kita tidak memakai bahan pengawet. Jadi aman buat anak kecil. Bahkan beberapa reseller kita itu bahkan pelanggan juga ya. Nah, itu di usia 3 tahun, 4 tahun ya kan. Nah, itu ngemilnya keripik ubi Simaung gitu. Jadi aman lah untuk semua kalangan. Iya, betul sekali. Jadi target pasarnya tidak hanya orang dewasa ya Pak? Betul.
ke anak-anak kecil juga. Berarti banyak sekali varian rasa ya Pak? Ada berapa varian rasa nih Pak dari keripik ubi Simaung ini? Nah, dulu tuh awal merintis, kita itu sempat meluncing 12 varian rasa gitu. Dari namanya kita baru ya, jadi baru penelitian. Nah, dari 12 varian rasa itu kita tampilkan fokus ke top sellernya. Nah, akhirnya kita fokus ke 3 rasa. Pertama itu rasa balado, kedua itu rasa jagung manis, ketiga itu rasa coklat. Nah, rasa balado ini top sellernya orang-orang dewasa, gitu kan. Nah, terus jagung manis ini top sellernya remaja dan coklat ini anak-anak. Jadi semua level kita ada gitu. Ini luar biasa ya, target marketing dari Bahri Nusantara ini keren loh Pak. Jadi saya jadi termotivasi loh. Ini luar biasa ya, bahkan dilihat dari bentuknya, dari keripik ubi ini terlihat lebih tipis ya Pak, jadi kayak keripik kentang gitu. Betul. Wah, ini inovasi yang menarik nih Pak. Tapi kalau biasanya identik keripik ubi itu kan ubi ungu. Tapi kalau ini jenis ubinya kan putih, ini ubi jenis apa nih Pak yang digunakan? Nah, kita ada beberapa varian ubi ya. Saya tuh sempat meneliti beberapa varian ubi. Nah, ternyata setiap daerah itu memiliki tekstur yang berbeda gitu. Nah, saya itu memakai daerah Kuningan, Purwakarta sama Bandung. Nah, jadi tidak memakai varian yang lain gitu. Saya sempat nyoba beberapa varian, contohnya dari Bogor atau dari Semarang, dari Malang pernah gitu. Nah, tidak masuk dalam kategori keripik Simaung gitu. Jadi kita fokus ke 3 varian tersebut gitu. Jadi memang sudah teruji teksturnya gitu. Oh iya, jadi saya juga baru tahu loh Pak, ternyata setiap daerah jenis ubi dan teksturnya itu beda. Akhirnya saya sama ya. Iya. Tapi yang membuat akhirnya Bapak memutuskan untuk memilih jenis ubi dari daerah Purwakarta, Bandung, Kuningan itu karena apa nih Pak? Dari jenis ubinya lebih enak kah atau lebih manis? Ya, pertama nggak gampang alot ya, lebih renyah ya. Terus kedua, dia rasa ubinya itu tetap ada ketika di akhir gitu kan. Biasanya kita kalau makan keripik itu beberapa merek gitu ya. Nah, itu hanya terasa bumbunya aja gitu kan. Nah, tapi kalau keripik Simaung ini kelebihannya itu, jadi ada rasa ubinya di akhir gitu. Jadi tetap tidak menghilangkan rasa dari ubi itu ya. Karena kan kadang ada tuh Pak yang rasa ubi, tapi kalau udah dijadiin keripik jadi kayak kentang rasanya. Nah, iya betul. Wah, ini tidak menghilangkan ciri khas dari ubi tersebut nih pemirsa. Tapi Bapak kalau boleh tahu, ini Bapak produksi sendiri? Iya, saya produksi sendiri. Di rumah itu ada 1 karyawan, tapi tergantung pemesannya. Kalau masih pemesanan lagi banyak itu, kita nambah karyawan karena kan karyawannya masih sistem harian. Ya, jadi tergantung permintaan konsumen ya Pak. Tapi karyawan tetapnya kita 1 orang ada. Iya, berarti sudah ada karyawan nih. Wah, luar biasa. Itu Bapak sehari bisa produksi berapa pieces keripik ubi Pak? Nah, kalau untuk saat ini itu kita konsisten di 30 kilo sampai 50 kilo. 1 hari Pak? Paling dikit-dikitnya itu 15 kilo. Masya Allah, itu luar biasa, banyak banget dalam jangka waktu 1 hari bisa memproduksi 30 sampai 50 kilo. Bahkan paling sedikit 15 kilo Pak. Iya Allah, itu wah berarti sudah mulai berluas ya Pak keripik Simaung ini. Wah, di antara rasa-rasa yang ada nih Pak, yang paling favorit ini rasa apa Pak? Sebenarnya kalau dibilang rasa favorit itu, kita kan sudah meneliti beberapa kalangan ya, maksudnya sesuai kategorinya. Misalkan dewasa itu biasanya favoritnya pasti balado gitu. Kalau remaja itu di jagung manis, dan anak-anak biasanya suka coklat. Meskipun ada beberapa yang anak SD atau SMP itu masih di jagung manis gitu. Tapi yang suka pedas ya pasti balado gitu.
Wah, berarti ini rasa dari keripik ubinya ini dari yang asin sampai yang manis nih ada ya, Pak? Ada. Kalau yang manisnya ada selain coklat nggak, Pak? Paling di di jagung manis paling di jagung manis. ada rasa gurih dan campur manisnya. Berarti pedesnya di balado. Berarti Di balado. sekarang dari 13 rasa tersebut sisa variasi berapa rasa, Pak, yang benar-benar difokuskan dari keripik ubi Simaung ini? Di 3 rasa. Di 3 rasa itu. Wah, ini inovasi yang menarik ya, Pak. Biasanya kan emang kalau keripik ubi kan cenderung ke yang manis-manis atau ya yang original, tapi ini diinovasi menjadi rasa balado, rasa jagung manis. Apa sih, Pak, yang membuat inspirasi Bapak akhirnya mencetuskan rasa daripada originalnya ubi ini, keripik ubi ini? Nah, sebenarnya kan dari awal kita belajar memproduksi ubi ini kan dari banyak varian rasa ya. Dulu juga sebenarnya ini udah pilihan market sih, udah pilihan pasar, udah pilihan dicari sama pelanggan gitu. Dulu dari tekstur kita itu keras ya gitu. Kita improve lagi, kita rubah lagi sampai benar-benar diterima oleh pasar gitu. Terus rasa juga, rasa ini kayaknya kurang, rasa ini akhirnya kita kerucutkan menjadi 3 rasa ya. Jadi ini 3 rasa ini emang sudah hasil pilihan pasar gitu. Jadi saya memproduksi itu sesuai permintaan pasar, bukan kayak gue sendiri-sendiri gitu. Iya, betul. Karena kan memang harus disesuaikan dengan permintaan konsumen ya, Pak. Betul. Berarti kalau semisal kita pengen rasa yang lain bisa nggak, Pak? Semisal kita request rasa, kan biasanya ada coklat, ada vanila, kayak gitu kita bisa request, Pak. Oh, kalau misalkan request kita bisa. Oh, bisa. Tapi ada minimal order nggak untuk by request tersebut? Kalau misalkan untuk kemasan premium, ya itu by request itu 500 piece. Ya, minimal. Karena kan kita kan cetak kemasan yang premium ini kan minimal 500 piece gitu. Jadi yang kalau request rasa itu kita minimal 500 piece. Tapi ada kemasan yang regulernya yang biasa gitu. Nah, itu minimal 10 piece gitu untuk request rasa gitu. Berarti kalau kemasan yang biasa itu tidak seperti ini ya, Pak? Tidak, yang kemasan bening itu yang plastik. Oh, iya. Berarti ini pasarnya udah kemana-mana ya, Pak? Alhamdulillah. Kita itu 2020 itu alhamdulillah ngikut seleksi di retail modern ya, yaitu beberapa retail modern alhamdulillah masuk. Nah, sekarang udah masuk di 4 retail modern. Kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi udah mudah dicari gitu. Betul. Ini kalau dilihat dari produknya juga sangat higienis dan sangat praktis ya, Pak. Berarti ini kemungkinan awet lama, Pak. Ini expirednya 1 tahun. Oh, 1 tahun. Karena memang pasti apalagi di tempat-tempat marketplace atau retail modern ini kan sangat mempertimbangkan masalah keawetan juga ya, Pak. Iya, berarti betul, ini awet paling lama 1 tahun. Iya, paling lama 1 tahun. Kalau untuk yang di plastik biasa yang bening itu paling lama berapa? Nah, itu mungkin lebih sebentar ya, itu sekitar 3 bulan karena kan kita kan menggunakan kemasan aluminium foil. Aluminium foil itu kan salah satu kemasan yang antibakteri gitu, betul. Kan. Jadi awetnya itu lebih lama gitu dibanding kemasan plastik yang kena sinar matahari mungkin nggak bisa 3 bulan, mungkin 1 minggu itu udah bau gitu. Bau atau mungkin rasanya udah kurang rasanya renyah, udah beda ya, Pak ya. Jadi menjaga sekali kehigienisan dan juga kualitas dari produk Simaung ini ya. Berarti dari bahan-bahannya sendiri ini apa aja sih, Pak, selain ubi? Nah, kita itu selain ubi ya, itu ada bumbu tabur. Nah, bumbu taburnya ini hasil racikan dan memang sudah bersertifikasi halal dan BPOM gitu. Jadi semua bahan yang kita gunakan ini memang sudah berizin gitu, termasuk keripik kita pun semua udah ada izinnya gitu, dari halal dan PIRT, izin edarnya. Jadi dipastikan aman untuk
dikonsumsi gitu. Itu bumbu taburnya Bapak juga ini apa? Membuat sendiri, memproduksi sendiri? Kalau bumbu tabur itu kita beli di pasar ya, tapi diracik lagi gitu. Karena kan apalagi juga yang namanya bumbu tabur itu kan terkadang ada yang bikin sakit tenggorokan. Betul. Ya Pak, tapi insya Allah ini aman ya. Ini aman. Terbebas dari MSG dan sesuatu yang bikin sakit tenggorokan. Karena kan ketika kita mengurus izin edar itu kan semua dicek gitu, apakah bahannya layak atau enggak gitu. Seperti itu ya. Luar biasa sekali nih perjalanan dari Bapak Faisal membangun bisnis keripik ubi Simaung dari Bahri Nusantara ini. Oke Pak, tapi kita harus jeda dulu karena ada iklan yang mau lewat nih. Oke pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di bisnis Anda. Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Bisnis Anda. Tadi kita sudah sedikit mengulik seputar produk dari Simaung ini nih. Sekarang kita mau bertanya-tanya nih, kira-kira pemasaran dari Simaung ini sudah seperti apa ya? Kita mau tahu nih Pak, harga dari keripik ubi Simaung ini berapa aja sih Pak? Nah, untuk harga keripik ubi Simaung ini sangat murah dan sangat terjangkau ya. Dari uang jajan anak SD pun masih sanggup untuk membelinya gitu. Emang berapa Pak? Nah untuk varian yang ini ya itu harganya 15.000. Nah, di semua retail modern itu harganya sama. Disamaratakan 15.000. Disamaratakan. Jadi kita ketika nanti ada reseller pun jadi tidak terganggu harganya gitu. Betul. Jadi sudah ditetapkan ya Pak untuk harga di 15.000 semua varian rasa. Semua varian rasa kita sama 15.000. Wah, ini isinya 70 gram. 15.000 keripik ubi. Ini murah banget Pak. Iya. Masya Allah. Tapi Bapak menerima reseller juga nggak Pak? Iya, saya menerima reseller. Karena kan memang moto kita tuh kan usaha bersama ya. Jadi kita besar bersama gitu, berjuang bersama gitu. Jadi kita open reseller. Ada minimal pembelian Pak atau apa bagaimana untuk menjadi reseller dari Simaung? Sebenarnya sangat gampang ya. Untuk menjadi reseller Simaung itu cukup membeli 10 piece ya kan. Itu harganya untuk reseller itu 10.000. Nah, jadi reseller itu masih punya untung 5.000 gitu. Wah, jadi ini lumayan sangat ya, lumayan gitu. Maksudnya kan. Reseller, apalagi reseller kita tinggal terima beres. Betul. Tinggal kita memasarkan kembali dapat untung 5.000 per pieces ini. Luar biasa ya Pak ya. Ini murah banget loh Pak. Iya. Masya Allah. Dan ini untuk distributor lebih murah lagi. Itu kita kasih harga 9.000. Wah, untuk distributor. Wah, ini berarti sudah tersebar kemana-mana ya Pak penjualan Simaung ini? Alhamdulillah. Jadi ini udah ada di mana aja nih Pak? Selain di retail modern ya, kita ada beberapa reseller yang di sekitar Bekasi dan di luar Bekasi itu ada di Jakarta gitu. Bahkan ada beberapa di luar kota gitu. Berarti sudah tersebar kemana-mana ya Pak ya. Dan ini pun juga sudah masuk ke marketplace. Alhamdulillah udah. Wah, ini berarti penyebarannya sangat sudah luas sekali ya produk dari Simaung ini. Berarti ini sudah berdiri sejak tahun kapan Pak? Nah, berdiri ini tuh 2016 ya. Berarti sudah berapa tahun? 7 ya? Iya, sudah 7 tahun. 7 tahun kita berdiri. Terus di 2020 kita baru masuk ke retail modern gitu. Wah, luar biasa ya. Berarti dari 2016 sampai akhirnya bisa masuk ke retail modern dan sudah ada di titik saat ini, luar biasa sekali ya Pak ya. Alhamdulillah. Tapi kan 2016 berarti didirikan sejak sebelum pandemi. Betul. Nah, ketika pandemi sempat kaget nggak Pak? Sangat kaget. Jadi memang dari selama 7 tahun ini kan membangun bisnis itu kan jatuh bangun ya.
Tapi jatuh yang sangat saklek itu di saat pandemi. Gitu. Jadi di akhir 2019 itu kita lagi top-topnya gitu kan. Bahkan ada beberapa reseller itu sehari dia bisa melakukan penjualan itu 100 piece. Gitu kan. Nah, itu beberapa reseller kan lumayan gitu. Nah, pas pandemi total 3 bulan saya stop produksi. Stop produksi, iya, Pak? Karena beberapa reseller saya itu kan mayoritas anak SMA ya, anak SMA atau anak kuliah, dan itu kan diliburin total gitu kan, dan akhirnya ya udah stop produksi. Dan cuman Allah berkata lain ya, jadi qadratullah di 2020 tersebut ada peluang untuk kurasi ke retail modern gitu, seleksi ke retail modern melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, alhamdulillah dari sekian produk salah satunya keripik simaung itu masuk. Nah, akhirnya itu urus perizinan dan yang lain. Iya, akhirnya kita jalan lagi produksi gitu. Berarti kemungkinan UKM yang ada di Kabupaten Bekasi ini sangat didukung oleh pemerintah ya, Pak? Betul. Sangat difasilitasi. Tapi ketika mengurus perizinan, mengurus halal MUI itu sempat kesusahan nggak sih, Pak? Atau memang ribet nggak sih untuk urus perizinan? Iya. Sebenarnya untuk perizinan itu sebenarnya ketika difasilitasi sama dinas itu memang agak mudah, tapi agak sulit juga. Sebenarnya mudahnya itu kita dikasih jalan gitu, jadi nggak pusing nyari ini gimana caranya kita tetap dibimbing gitu kan. Nah, ya sulitnya yaitu kita harus merubah lagi kualitasnya gitu. Betul. Terus tadinya saya pernah pakai coklat kan yang nggak ada label halalnya gitu kan, dan akhirnya kan harus nyari coklat yang memang ada label halalnya gitu kan. Nah, mungkin yang ribetnya di situ. Kita harus memperbaiki semuanya gitu. Dan memastikan kualitas dari bahan-bahan yang digunakan ya, Pak ya. Wah, luar biasa. Berarti ini kan keripik ubinya digoreng ya, Pak? Iya, digoreng. Ketika minyak melonjak, Bapak seperti apa itu? Sempat bingung atau benar-benar down? Sebenarnya ketika kemarin minyak lonjak, saya nggak down. Alhamdulillahnya ya, Pak. Karena dulu itu sempat ada pelatihan tentang manajemen keuangan ya. Nah, itu cara menghitung HPP. Nah, HPP tersebut ketika dulu saya awal-awal mau naik gitu kan ya. Nah, itu saya hitung tetapkan harga 10 tahun kemudian. Kayak gitu. Jadi selama 10 tahun ini saya harga tetap gitu. Meskipun memang tantangannya yaitu lagi-lagi ada kritik mahal-mahal, tapi kita nggak ngejual kita kan ngejual kualitas gitu. Iya, betul. Jadi harga sesuai kualitas gitu. Saya percaya kok ketika kita meningkatkan kualitas, pasar akan menerima itu gitu. Dan kejadian saat ini ketika minyak melonjak, saya tetap aman karena kan harga yang saya hitung itu udah sesuai target 10 tahun kemudian gitu. Berarti sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang. Betul. Ya. Wah, luar biasa sekali. Ini sangat memotivasi saya untuk semakin semangat untuk berbisnis. Wah, ini luar biasa sekali nih. Dari Bapak Faisal mulai dari merintis hingga saat ini nih, Pak. Tapi kalau boleh tahu, Pak, kalau kita mau pesan nih, kita bisa pesan melalui apa saja nih, Pak? Untuk pesan keripik ubi simaung ini kita bisa melalui Instagram di @bahri_nusantara ya. Terus atau di nomor WA 0856 9728 7361. Wah, itu dia pemirsa. Bisa melalui Instagram mereka @bahri_nusantara atau melalui WhatsApp mereka di 0856 9728 7361. Tapi kalau langsung ke rumah produksinya bisa, Pak? Bisa Wah, kalau boleh tahu alamat rumah produksinya ada di mana nih, Pak? Nah, kita produksi di Kecamatan Cabang Bungin, ya, Desa Setia Laksana, ya, RT 02. Nah, nanti di situ tempat produksinya, Bu. Nanti cari aja Faisal Bahri, nanti
tahu semua. Ya, Pak, ya. Masya Allah, luar biasa nih pemirsa, sangat mudah ya. Atau mau melalui WhatsApp, Instagram mereka, atau langsung datang ke rumah produksi mereka di Kampung Garon Barat, RT 2 RW 01, Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi. Ini tinggal tanya aja pemirsa, rumah produksi Bapak Faisal Bahri yang mana ya Pak ya. Luar biasa sekali nih pemirsa. Tapi Bapak, kalau boleh tahu ini kira-kira dari kemasan yang sangat praktis dan higienis seperti ini bisa dijadikan hampers nggak Pak? Wah, sangat bisa ya. Karena kemarin itu waktu habis lebaran itu kita memang buat hampers kayak buat bupati gitu. Ya. Nah ini harganya juga cukup murah ya. Kita itu hampers satu paket itu seharga 150.000. 150.000. Nah itu udah isi sekitar 7 sampai 6 piece. 7 sampai 6 piece juga udah dihias-hias. Udah hias. Wah, murah banget, Pak. Iya. Wah, ini Bapaknya mencari amal kayaknya ya, usahanya ya luar biasa ini, Masya Allah. Semoga lancar terus ya Pak bisnis dan usahanya nih. Berarti kemungkinan kita juga bisa ya memesan hampers secara langsung di Keripik Ubi Simaung ini. Berarti dari penjualan nih Pak, paling jauh pernah dikirim kemana nih keripik ubi ini? Ke Hong Kong. Ke Hong Kong? Iya. Wah, dijadikan oleh-oleh gitu ya Pak ya? Jadi ada pekerja di Hong Kong dari Indonesia itu penasaran dengan keripik ini kan ya, akhirnya mereka pesan gitu sekian ratus, kita kirim. Kita sudah 3 kali ngirim ke sana, tapi yang ngirim keempat itu tertahan sama pandemi. Oh iya, berarti sejak 2016, masih sejak sebelum pandemi sudah kirim ke luar negeri? Pernah, ya. Wah, luar biasa. Bahkan terakhir itu kemarin ada apa sih, cuman saya nggak tahu ya, ada turis dari Malaysia, nah itu kontak ke saya bahwa dia ngebeli produk saya di Indonesia gitu. Wah. Cuman saya nggak tahu dia belinya di mana gitu. Wah, luar biasa, semoga semakin melebar luas ya Pak keripik ubi Simaung ini. Berarti ini kualitasnya juga sudah terjamin ya, karena sampai orang luar negeri saja bisa tahu nih kualitas dari keripik ubi Simaung ini. Wah, ini hebat sekali ya. Selain daripada itu Pak, pasti ada yang namanya proses upgrade kemasan ya. Iya. Jadi awal merintis ini kemasannya seperti apa Pak? Nah, dulu awal merintis itu kita masih yang kemasan 2000. Yang seribuan. Yang plastik bening biasa yang itu kan. biasa Iya. Jajanan-jajanan itu ya Pak ya? Betul. Nah itu kemasan awal itu yang 1000-an. Nah terus kita kan sempat berhenti ya. Terus saya upgrade lagi ke kemasan plastik cuman belum standing pot, masih plastik yang harga 5.000-an ya kan. Terus upgrade lagi ke standing pots yang harga 15.000-an yang gede. Nah itu saya waktu kuliah tuh, jadi bawa-bawa keripik gitu. Bapak produktif sekali ya, dari mudanya sudah ada jiwa bisnis. Berarti Bapak kuliah sambil berbisnis ya? Iya. Memotivasi saya lagi nih Pak. Saya juga harus bisa berbisnis ya, karena kita tidak tahu kehidupan ke depan seperti apa ya Pak. Betul. Berarti Bapak sudah mempersiapkan semuanya. Berarti ini benar-benar udah lama banget ya Pak? Iya, jadi prosesnya udah banyak kita laluin gitu, dari kemasan yang biasa gitu kita upgrade sampai kita ngikut pelatihan kemasan dan akhirnya menjadi seperti ini gitu. Sesuai kualitas standar yang aman untuk dikonsumsi gitu. Betul. Berarti kan tadi Bapak juga menyebutkan sudah ada karyawan. Itu karyawannya dari tetangga atau dari kerabat dekat Pak? Sebenarnya masih saudara sih. Sebenarnya makanya motivasi saya itu tetap terjun usaha, yaitu banyak tetangga yang masih nganggur gitu kan. Nah kalau bukan saya yang berpikir untuk membuka lapangan pekerjaan, siapa lagi gitu kan. Makanya kita manfaatkan ya tetangga atau saudara-saudara sekitar gitu.
Betul sekali, apalagi kalau semisal produksi sedang melonjak tinggi ya Pak ya. Iya. Wah, itu sangat dibutuhkan sekali tenaga-tenaga pekerja yang membantu. Betul. Ya semoga dari perusahaan Bahri Nusantara ini bisa menjadi lapangan pekerjaan ya Pak untuk orang-orang sekitar. Tapi Bapak ada niatan gak sih untuk mengupgrade varian rasa dari keripik ubi ini? Nah, rencana saya akan berinovasi lagi ya, melebar ke keripik ubi Cilembu. Wah, kebetulan saya sangat suka Pak, apalagi ada rasa madunya itu yang Iya, enak. Betul. Nah, itu rencananya mau dibuat seperti apa Pak dari keripik ubi Cilembu ini? Sebenarnya saya lagi trial ya, rencana itu keripik ubinya benar-benar nanti saya tidak memakai bumbu apapun. Saya coba seoriginal mungkin keripik Cilembu tersebut gitu. Karena kemarin itu saya sempat lihat berita ya, itu peningkatan ekspor di ubi itu meningkat gitu. Nah, makanya saya ngebaca peluang tersebut. Ternyata orang luar itu banyak suka dengan ubi gitu. Saya pengen coba masuk ke pasar itu gitu. Dan ubi yang mereka inginkan itu ternyata memang ubi Cilembu gitu. Karena emang originalnya aja rasanya udah enak Pak. Ada kayak madu-madunya gitu. Wah, boleh nih Pak. Saya tunggu ya upgradean dari keripik ubi Cilembu Simaung ini. Oke Pak, kali ini kita juga harus jeda dulu. Karena setelah ini kita akan memberikan informasi yang menarik lagi nih pemirsa seputar perjalanan dari Bahri Nusantara ini. Oke pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Bisnis Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bisnis Anda. Tadi kita sudah mengulik juga seputar produk, seputar penjualan pasar dari Bahri Nusantara ini. Dan kali ini kita akan mengetahui bagaimana perjalanan Bapak Faisal Bahri membangun Bahri Nusantara ini hingga di titik saat ini. Bagaimana sih Pak perjalanan Bapak dari awal merintis hingga saat ini sampai jatuh bangunnya, suka dukanya seperti apa Pak? Perjalanan usaha saya itu dulu cerita awalnya kan lulus sekolah ya. Lulus sekolah terus karena postur tubuh saya itu pendek, jadi intinya banyak penolakan oleh perusahaan gitu kan. Terus akhirnya saya coba usaha, terus gagal karena waktu itu masih bareng-bareng ya, sekitar 6 orang kita ngejalanin usaha, cuman bertahan 3 bulan. Nah, terus saya coba ngelamar kerja, tapi untuk niatnya bukan untuk nyari duit, tapi nyari modal buat usaha. Karena saya yakin keripik ubi ini itu akan besar gitu kan. Nah, terus akhirnya 2016 saya berhenti kerja, saya start lagi. Pada saat itu saya masih kuliah di semester 4 ya. Jadi kuliah itu sambil bawa-bawa keripik. Nah, kayak gitu. Tapi cuman kemasannya masih kemasan biasa gitu kan. Nah, cuman suka dukanya itu ya yang namanya usaha ya, kadang naik, kadang turun gitu kan. Cuma kalau lagi turun ini orang sekitar sering bilang udah kerja aja, nggak usah lanjut usaha. Tapi saya yakin gitu dengan saya bertahan, suatu saat mimpi itu akan tercapai gitu kan. Karena kan syarat saya mendengar dari beberapa motivator syarat untuk sukses dalam berwirausaha itu ya 3. Ya, pertama itu kita harus punya mimpi besar, ya kan. Kedua, belajar dari pengusaha yang sudah besar sesuai di bidangnya gitu kan. Dan ketiga ya berani jatuh gitu kan. Jadi saya baru punya di level 1 nih motivasi gitu. Yang penting saya punya mimpi gitu, mimpi besar suatu saat mimpi itu akan terwujud gitu kan. Di 2016 terus 2017 saya upgrade 2018 saya upgrade kemasan, penjualan semakin meningkat pada saat itu. Nah, di 2019
makin berkembang lagi, ya kan. Ada teman yang nawarin join bisnis lagi gitu kan. Join bisnis pada saat itu bukan keripik lagi tapi basreng. Oh iya iya. Gitu kan. Terus ada trouble, ada miss lah di situ. Nah itu pengiriman pernah seminggu itu kita ngirim 4.000 piece. Wah, gitu. Makanya dan pada saat itu saya merekrut 14 karyawan. Kayak gitu. Teman bertahan selama 3 bulan ya. Allah berkehendak lain, saya harus belajar kembali, semuanya diambil sama Allah gitu. Masya Allah. Jatuh lagi gitu kan. Nah, di situ down, stres. Saya ibaratnya baru kuliah gitu, udah cibiran banyak gitu. Lulus kuliah bukannya kerja, malah jualan keripik gitu kan. Jadi mendingan kalau jualan mah gampang gitu, nggak usah kuliah juga bisa gitu. Ya banyak lah cibiran-cibiran kayak gitu. Tapi saya ingat beberapa pesan motivator gitu. Ya kalau kita punya mimpi gitu, jalankan mimpi tersebut gitu. Jangan didiamkan gitu kan. Jalankan sesuai relnya gitu. Jangan keluar dari relnya gitu kan. Karena mimpi itu akan terwujud ketika kita itu sudah konsisten gitu kan. Dan alhamdulillah berkat motivasi dari orang tua ya, dari keluarga gitu kan, yang membuat saya bertahan saat ini gitu kan. Saya tetap lanjut ke tersebut. Alhamdulillah di 2020 itu diuji lagi sama Allah. Masya Allah. Lagi sedang naik-naiknya lagi, kan habis jatuh tuh. Terus kan saya bangkit lagi, terus orderan banyak lagi ya kan. Nah, terus di 2020 diuji lagi sama Allah sama pandemi ya kan. Iya betul. Nah, terus akhirnya di 2020 Allah menolong lagi. Sempat tergoda udah kerja aja, nggak usah ini gitu. Saat itu saya belum menikah. Jadi pikirin masa depan ya. Orang tua sempat nasihatin, pikirin masa depan gitu. Lu belum nikah segala macam, masa harus kayak gini terus gitu kan. Usaha nggak jelas gitu kan, jatuh lagi, bangkrut ini lagi, rugi lagi gitu kan. Cuman saya bertanya kepada diri saya gitu, ini ujian mungkin gitu kan ya. Akhirnya saya minta doa restu lagi sama orang tua, sama bapak saya selalu mensupport. Nasihat beliau itu, usaha itu fokus dulu satu. Betul. Gitu. Makanya kemarin Allah itu negor saya gitu, negor kamu gitu kan. Udah keripik mau maju malah selingkuh sama basreng gitu. Bahasanya kan kayak seperti itu ya. Akhirnya setiap perselingkuhan kan nggak bener ya, nggak baik. Betul. Akhirnya ditegur lah gitu. Saya bilang, nah ya udah saya memberanikan diri untuk maju lagi. Terus ada peluang untuk masuk ke retail modern gitu kan. Akhirnya dari situ baru deh nikah ya. Konsultasi sama istri lanjut apa enggak gitu, tapi istri mendukung gitu kan. Jadi malu nggak punya suami tukang keripik gitu kan. Tukang keripik besar. Gitu. Alhamdulillah ada dukungan dari istri juga gitu. Semoga kelak usaha saya jadi warisan untuk anak-anak gitu kan. Amin ya Pak. Semoga berkah selalu juga nih untuk usaha dari Bahriah Nusantara ini. Tapi saya penasaran nih Pak, kan tadi Bapak juga menyebutkan bahwa keripik ubi Simong ini berbeda dari yang lain. Saya boleh mencicipi Pak? Boleh. Oke, saya cicipin ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jagung manis ya Pak ya? Iya, yang jagung manis. Rasa ubinya masih ada ya. Iya. Jadi kan ada memang jenis keripik ubi yang
jadi rasa ubinya tuh hilang, jadi kayak kentang. Cuman asinnya aja ya iya, kan. tapi ini enak loh Pak, apalagi tipis kayak chips gitu. Iya, enak betul. banget, enak Pak, pantesan ya ini menjadi minat konsumen. Soalnya emang enak banget Pak. Ini enak nih dijadikan cemilan. Ini kayaknya boleh nih Pak nih ya, saya order nanti. Boleh. Apalagi ada yang manis-manis, saya lebih suka yang coklat kayak gitu Pak. Ini emang sih pemirsa harus order ini ya, ini harus order nih tadi melalui WhatsApp mereka di 0856 9728 7361 dan juga melalui Instagram mereka @bahri_nusantara atau langsung datang ke rumah produksi mereka nih pemirsa di Kampung Garon Barat RT 2 RW 01 Desa Setia Laksana Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi nih. Karena emang bener Pak, ada harga, ada kualitas, ada rasa. Betul. Ini enak banget pemirsa harus coba nih dan harus order nih ya. Wah, ini Pak, setelah perjalanan Bapak merintis usaha, jatuh bangun hingga saat ini, pasti yang namanya ketidaksukaan orang terhadap bisnis Bapak itu pasti ada ya Pak? Betul. Pernah nggak sih Pak mendapat omongan atau bulian yang benar-benar tidak enak sampai benar-benar buat Bapak ngedown? Sebenarnya bulian itu banyak ya. Pertama yang saya bilang tadi gitu kan, yang namanya orang kampung kan, orang tua itu ketika mengkuliahkan anaknya itu minimal orang sarjana itu berjas gitu kan ya, kerja di kantor, terus gajinya besar gitu kan. Nah satu sisi sedangkan orang tua saya anaknya lulus kuliah malah jadi tukang keripik gitu. Ibaratnya banyak tetangga yang, beberapa tetangga ya nyibir atau teman gitu kan. Sebenarnya ibaratnya saya udah menggadaikan masa muda saya untuk sukses gitu kan. Karena kan susah lah di masa muda. Niscaya kesenangan akan datang di masa tua itu kan ya. Nah itu banyak cibiran gitu, contohnya itu dia gajinya sekian gitu kan ya, lo cuman ibaratnya jualan keripik gitu, penghasilan berapa gitu kan, terus belum bisa ngebeliin orang tua ini itu gitu kan. Terus ada lagi ibaratnya dia mah udah ngebeliin orang tua ini itu lah, lu pendidikan doang gede tapi tinggi, orang tua belum dibeliin apa-apa gitu. Saya sempat ketika dengar kata-kata itu menangis gitu kan. Cuman tetap saya, mungkin ini adalah ujian gitu, ini cobaan. Suatu saat saya yakin gitu kan usaha saya itu akan besar, gitu, menghidupkan banyak orang gitu kan. Karena sekarang itu kan lowongan kerja itu kan udah agak sulit ya, apalagi di kampung itu udah susah gitu. Bahkan beberapa itu yang kerja itu nyogok gitu kan. Nah saya termotivasi bertahan sampai detik ini tuh, motivasinya bukan untuk mencari kekayaan Bu. Memotivasi saya itu minimal gitu kan, saya bisa bermanfaat buat tetangga-tetangga dan masyarakat sekitar gitu kan. Kita hidup bareng, kita sukses bareng gitu kan. Minimal seperti itulah. Mungkin kaya itu adalah bonus dari Tuhan. Betul. Gitu kan. Jadi itu mungkin titipan gitu. Makanya menurut saya Bahri Nusantara ini, keripik Simong ini adalah titipan Tuhan yang harus saya jaga gitu kan. Apapun omongan orang, apapun hinaan orang, apapun perkataan orang gitu, itu jangan didengarkan ya. Fokus kepada rawat titipan Tuhan ini sebaik-baik mungkin gitu, sampai kelak kita pulang kepada Tuhan gitu. Betul. Kan. Itu sih. Berarti sosok yang paling memotivasi Bapak orang tua. Orang tua Bu. Luar biasa sekali ya, dan juga menjadi sosok panutan ya. Iya. Untuk Bapak juga. Kemudian apa Pak harapan Bapak ke depannya untuk Bahri Nusantara ini? Saya berharap Bahri Nusantara ini menjadi usaha yang
bermanfaat buat lingkungan sekitar gitu kan. Terus bisa menghidupi tetangga-tetangga, bisa menghidupi keluarga gitu. Nah, terus produknya semakin dikenal gitu. Bahkan mungkin suatu saat Allah itu mengizinkan keripik ini menjadi pahlawan devisa negara gitu kan. Mudah-mudahan sukses sampai di sana gitu, mengurangkan banyak pengangguran di Kabupaten Bekasi gitu. Karena saya itu asli anak Bekasi, bahasanya bocah Bekasi asli. Betul. Gitu kan. Jadi kalau bukan saya, siapa lagi yang memajukan Bekasi. Betul. Gitu. Jadi harapan saya sih itu ya. Cuman saya ada pesan untuk beberapa pemuda gitu kan. Kita itu jangan puas untuk mencari pekerjaan atau sebagai karyawan gitu. Cobalah kita berpikir untuk memiliki usaha tersebut atau membuka lapangan pekerjaan gitu. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Itu sih buat teman-teman yang usianya masih muda ya kan. Ayo semangat. Kalau memang teman-teman ditakdirkan bukan untuk menjadi pekerja, cobalah berusaha mencari peluang menjadi pengusaha. Gitu, membukakan lapangan pekerjaan. Dan untuk motivasi yang ingin membuka usaha Pak, boleh sekalian. Iya, untuk motivasi yang ingin membuka usaha, ya modal untuk membuka usaha ini itu adalah modal untuk membuka usaha ini itu adalah kepercayaan diri pertama, ya. Nah, terus kedua kita punya mimpi besar. Ya harus punya mimpi besar gitu. Ketiga ya kita harus berani jatuh gitu, karena seorang pengusaha, seorang wirausahawan itu pasti ujiannya adalah jatuh kayak gitu. Ketika kita diuji untuk jatuh, kita jangan selesai gitu, kita bangun lagi ya, kita bangkit lagi, kita jalan lagi gitu. Kalau kita sudah capek gitu dengan tantangan yang Allah berikan, kita jangan berhenti, jangan balik arah, kita istirahat, nanti kita jalan lagi, kayak gitu. Itu sih motivasi buat teman-teman yang mau membuka usaha gitu, tetap semangat gitu kan. Nah saya juga open Bu, gitu untuk sharing-sharing tentang masalah usaha, tentang masalah mengurus perizinan. Contohnya teman-teman bingung gimana caranya ngurus perizinan gitu. Saya usaha baru merintis gitu kan. Saya open, kita sukses bareng, kita maju bareng gitu. Luar biasa sekali ya motivasi yang diberikan oleh Bapak Faisal Bahri kepada pemirsa di rumah, terutama pemirsa yang mau membuka usaha nih. Tetap harus semangat, dan Bapak Faisal Bahri sangat open sekali nih untuk pemirsa di rumah ya yang mau sharing dan yang lain sebagainya. Oke, pemirsa, kalau ingin mencoba keripik ubi dari Si Maung ini, boleh bisa order melalui Instagram mereka @bahri_nusantara atau melalui WhatsApp mereka di 0856 9728 7361 atau langsung ke rumah produksi mereka di Kampung Garon Barat, RT 2 RW 01, Desa Setia Laksana, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi nih. Terima kasih banyak Pak Faisal sudah memberikan ilmu dan motivasi nih untuk pemirsa di rumah dan saya terkhususnya. Sayang sekali kita sudah di akhir segmen. Kita harus pamit undur diri nih kepada pemirsa di rumah. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan bisnis Anda, karena bisnis Anda selalu memberikan narasumber dan pebisnis yang luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Baik, akhir kata saya Eka El Hamid mohon pamit undur diri pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Masya Allah.